Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan lafadz nahwu. Kata nahwu sering kali kita dengar, terutama ketika kita mempelajari tentang bahasa Arab, yaitu diantaranya adalah nahwu dan sorof. Namun di dalam pembahasan kali ini bukan yang dimaksud di sana adalah ilmu nahwu, tapi nahwu di dalam susunan kalimat. Seringkali kita temukan dengan lafadz yang semacam ini, seperti nahwu Zaidun qaimun, nahwu koma, dan lain sebagainya. Lalu apa saja makna daripada nahwu dan bagaimana cara kita membaca terhadap lafadz tersebut? Oleh karena itu dalam pembahasan ini kita fokus terhadap lafadz nahwu. Lafadz nahwu ini merupakan bentuk masdar dari lafadz naha yanhu. Naha yanhu nahwan, di mana memiliki makna yang bermacam-macam tergantung posisinya di dalam susunan kalimat. Ada kalanya bermakna jihatun. Jihatun ini adalah arah. Ada kalanya memiliki makna mithlu, seperti atau contoh, dan makna-makna yang lainnya. Sekarang kita bahas tentang bentuk-bentuk dari i'rab lafadz nahwu dan bagaimana cara membacanya. Cara membaca lafadz nahwu ini tergantung maknanya di dalam susunan kalimat. Di sini kita ambil makna yang paling umum. Yang pertama adalah manakala lafadz nahwu ini bermakna jihatun, yaitu mengandung makna arah, maka memiliki beberapa kedudukan. Yang pertama adalah dibaca nasab sebagai naibul dzarfi al-makani, yaitu sebagai pengganti daripada dzaraf makan, yaitu dzaraf yang mengandung makna tempat. Hal tersebut terjadi manakala lafadz nahwu ini dimudhofkan kepada isim makan. Ambil contoh seperti lafadz tawajjahtu nahwa al-baridi. Tawajjahtu menuju siapa saya, nahwal baridi, ke arah kantor pos. Al-barid ini adalah tempat ekspedisi, yaitu tempat pengiriman barang. Kalau dahulu bernama kantor pos, namun untuk sekarang tidak hanya sekedar kantor pos, namun memiliki nama yang berbeda-beda, bisa berupa JNT, JNE, dan lain sebagainya. Di sini lafadz nahwu dibaca nasab karena memang posisinya sebagai pengganti daripada dzaraf makan. Hal tersebut terjadi karena lafadz nahwu dimudhofkan kepada isim makan. Al-barid ini adalah isim makan. Pada asalnya sebelum terdapat lafadz nahwu ini akan dibaca tawajjahtul barida, saya berangkat menuju kantor pos, di mana lafadz al-barid ini dibaca nasab. Jadi al-barida dibaca nasab sebagai dzaraf. Selanjutnya ketika diberi lafadz nahwu, maka yang asalnya al-barid ini dibaca nasab, maka di sini nantinya akan berubah dibaca jer karena memang posisinya sudah berubah, yaitu posisinya sudah menjadi mudhof ilaih, dan mudhof ilaih harus dibaca jer. Sementara lafadz nahwa ini menempatin di tempatnya lafadz al-barid yang pada asalnya sebagai dzaraf yang dibaca nasab, sehingga ini akan dibaca tawajjahtu nahwal baridi. Kemudian kedudukan i'rab yang kedua adalah lafadz nahwu ini tetap dibaca nasab sebagai naibul dzarfi az-zamani, sebagai pengganti daripada dzaraf zaman. Hal tersebut terjadi manakala lafadz nahwu ini dimudhofkan kepada isim zaman dan nantinya akan memiliki makna miqdarun zamaniyun, miqdar zamani, yaitu mengandung makna perkiraan waktu.
Jadi manakala lafadz nahu ini dimudhofkan kepada isim zaman, maka nantinya akan dibaca nasab sebagai naibu dzarfi az-zamani dan memiliki makna miqdar zamani, yaitu perkiraan waktu. Kita ambil contoh seperti lafadz hadara ad-dhaifu nahwa as-sa'atil khamisati. Hadara ad-dhaifu nahwa as-sa'atil khamisati. Hadara hadir, ad-dhaifu siapa tamu, nahwa as-sa'atil khamisati sekitar jam 5. Jadi tamu itu datang sekitar jam 5. Di sini kita perhatikan lafadz nahwa dibaca nasab sebagai naibu dzarfi az-zamani karena posisinya mudhof kepada dzaraf zaman. Di mana pada asalnya sebelum terdapat lafadz nahu, lafadz as-sa'a ini akan dibaca nasab sebagai dzaraf. Jadi hadarat dhaifu as-sa'ata al-khamisata. Selanjutnya ketika lafadz nahu itu ada dan posisinya menempatin di tempatnya dzaraf, maka lafadz nahu ini dibaca nasab, sementara lafadz as-sa'ah ini dijadikan sebagai mudhof ilaih dan dibaca jar. Sementara lafadz al-khamisah ini dibaca jar sebagai na'at bagi lafadz as-sa'ati. Manakala lafadz nahu ini diirob di dalam bahasa Arab, maka irobannya adalah nahwa naibu dzarfi az-zamani mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun as-sa'ati mudhafun ilaihi. Jadi sama dengan kedudukan yang pertama tadi. Untuk yang kedua ini kedudukannya sama-sama sebagai naibu dzarfi, namun untuk yang kedua ini sebagai pengganti daripada dzaraf zaman, untuk yang pertama sebagai ganti daripada dzaraf makan. Keduanya sama-sama mengandung makna jihad atau mengandung makna arah. Jadi yang pertama arah tempat, untuk yang ini adalah arah waktu. Ini makna yang pertama, yaitu mengandung makna jihad. Kemudian yang kedua ini bermakna mithlu, yaitu bermakna contoh atau bermakna seperti. Manakala lafadz nahu ini mengandung makna mithlu, maka posisi daripada lafadz nahu itu nantinya dapat diganti dengan lafadz mithlu. Jadi ketika kita mengatakan nahu zaidun, maka lafadz nahu ini nanti boleh pula diganti dengan lafadz mithlu. Jadi mithlu zaidun. Manakala lafadz nahu di sana bermakna mithlu, maka dalam hal ini lafadz nahu boleh dibaca rofa, boleh dibaca nasab, dan boleh pula dibaca jar. Kapan hal itu terjadi? Kita perinci satu persatu. Yang pertama dibaca rofa. Jadi di sini marfu'un, dibaca rofa. Kapan dibaca rofa? Yang pertama adalah manakala berkedudukan sebagai fa'il. Contohnya seperti lafadz ja'ani nahwu Khalidin. Ja'a datang ni kepadaku, nahwu Khalidin siapa orang yang seperti Khalid. Orang yang seperti Khalid itu datang kepadaku. Di sini lafadz nahwu dibaca rofa karena memang posisinya sebagai fa'il dan fa'il harus dibaca rofa. Kemudian yang kedua, lafadz nahwu itu dibaca rofa manakala berkedudukan sebagai khobar dari mubtada yang mahdzuf, mubtada yang dibuang, di mana takdiran daripada mubtada itu adalah lafadz dzalika. Kita ambil contoh seperti lafadz al-fa'ilu marfu'un nahwu ja'a zaidun. Al-fa'ilu adapun fa'il, marfu'un ialah dirofakan atau dibaca rofa, nahwu ialah seperti
ja'a datang Zaidun siapa Zaid. Jadi ja'a Zaidun ini adalah merupakan contoh dari penjelasan kaidah al-fa'ilu marfu'un. Kita fokus kepada lafadz nahu. Di sini lafadz nahu dibaca rofa karena posisinya sebagai khobar daripada mubtada yang dibuang. Takdirannya adalah dzalika nahu ja'a Zaidun. Dzalika adapun itu al-fa'ilu marfu'un itu nahu ialah seperti ja'a Zaidun, lafadz ja'a Zaidun. Jadi kedudukan yang kedua adalah sebagai khobar dari mubtada yang dibuang, di mana takdiran daripada mubtada yang dibuang itu adalah lafadz dzalika. Kemudian kedudukan yang ketiga yang harus dibaca rofa adalah manakala lafadz nahu itu berkedudukan sebagai naat. Kita ambil contoh seperti lafadz al-ismu nahwu Zaidin dalun ala dzatin. Al-ismu adapun kalimat isim nahwu Zaidin yang seperti lafadz Zaid, dalun ialah menunjukkan ala dzatin atas makna zat atau makna benda. Jadi kalimat isim yang seperti lafadz Zaid itu menunjukkan makna benda. Di sini kita lihat lafadz nahu dibaca rofa karena posisinya atau kedudukannya sebagai naat bagi lafadz al-ismu. Di mana ketika lafadz al-ismu itu dibaca rofa, maka lafadz nahu ini pun harus dibaca rofa pula. Untuk kedudukan yang ketiga ini, karena memang posisinya sebagai naat, maka i'robnya tidak harus rofa, bisa nasob, bisa jer, tergantung kepada man'utnya. Manakala man'utnya dibaca rofa, sebagaimana contoh ini, maka dia akan dibaca rofa. Namun manakala dibaca nasob ataupun jer, maka lafadz nahu ini i'robnya juga mengikuti kepada lafadz sebelumnya. Jadi pada posisi ini i'robnya dibaca rofa karena memang man'utnya dalam keadaan rofa sebagai mubtada. Jadi isim yang seperti contoh lafadz Zaid ini menunjukkan makna zat atau menunjukkan makna benda. Untuk lafadz nahu yang posisinya sebagai naat, maka lafadz nahu itu nantinya harus ditakwil dengan isim mustaq yang mengandung makna sifat, di mana takwilannya itu nanti akan berupa lafadz mutamathilun. Jadi bisa mutamathilun, mutamathilan ataupun mutamathilin, tergantung pada i'rob daripada lafadz nahu tersebut. Sebagaimana contoh yang tadi. Jadi al-ismu nahwu Zaidin, maka takwilannya adalah al-ismu mutamathilu Zaidin. Adapun kalimat isim yang seperti lafadz Zaidin dalun ala dzatin. Jadi lafadz nahu itu nantinya akan ditakwil menjadi lafadz mutamathilun, mutamathilu Zaidin. Kemudian yang keempat adalah dibaca rofa manakala kedudukannya sebagai badal. Kedudukan yang keempat ini sama dengan kedudukan yang ketiga, yaitu yang sebagai naat tadi, di mana i'rob daripada lafadz nahu itu tidak harus dibaca rofa, namun i'robnya mengikuti kepada lafadz yang diikutinya. Yang manakala berkedudukan sebagai badal, maka i'robnya mengikuti kepada mubdal minhunya. Sehingga dalam hal ini bisa dibaca rofa, bisa dibaca nasob, dan juga bisa dibaca jer. Untuk contoh yang kali ini, posisi lafadz nahu dibaca rofa karena mengikuti kepada mubdal minhu yang dalam keadaan rofa. Contohnya seperti lafadz al-ismu al-mufradu nahwu Zaidin yurfa'u bidhammati. Al-ismul mufradu adapun isim yang mufrad nahwu Zaidin seumpama lafadz Zaid, yurfa'u ialah dirofakan apa itu al-ismul mufrad bidhammati dengan dhammah. Isim mufrad seperti lafadz Zaid itu tanda rofaknya dengan dhammah.
Di sini lafadz nahu dibaca rofa karena posisinya sebagai badal daripada lafadz al-ismul mufradu. Karena lafadz al-ismul mufradu itu dibaca rofa sebagai mubtada, maka nahu ini pun dibaca rofa pula. Selain itu, untuk kedudukan yang kelima dengan contoh yang sama, boleh juga lafadz nahu itu berkedudukan sebagai athof bayan, yaitu lafadz yang menjelaskan kepada lafadz sebelumnya dengan tanpa diiringin huruf athof. Jadi al-ismul mufradu nahwu Zaidin, lafadz nahwu boleh dijadikan sebagai badal, boleh pula dijadikan sebagai athof bayan. Ini adalah beberapa keadaan daripada lafadz nahwu yang bermakna mithlu yang i'rabnya dirofakan. Kemudian lafadz nahwu yang bermakna mithlu, keadaan i'rab yang kedua adalah dibaca nasab, jadi mansubun. Kapan lafadz nahwu ini dibaca nasab? Yang pertama adalah dibaca nasab karena berkedudukan sebagai maf'ul mutlak, yang dalam hal ini berfungsi sebagai penegasan atau berfungsi sebagai taukid. Contohnya seperti lafadz al-mubtada'u yakunu marfu'an nahwa at-taqsu jamilun. Al-mubtada'u yakunu marfu'an. Al-mubtada'u adapun mubtada itu, yakunu ialah ada apa mubtada, marfu'an ialah dirofakkan. Nahwa at-taqsu jamilun, seperti at-taqsu adapun cuaca hari ini, jamilun ialah bagus atau cerah. Mubtada itu beri'rab rofa seperti lafadz at-taqsu jamilun, cuaca hari ini cerah. Di sini kita perhatikan lafadz nahwa. Di sini lafadz nahwa kita nasabkan sebagai maf'ul mutlak. Keberadaan daripada lafadz nahwa ini adalah sebagai penegasan dari lafadz sebelumnya. Jadi ketika dikatakan mubtada itu dibaca rofa, kemudian ditegaskan dengan nahwa at-taqsu jamilun. Contohnya seperti lafadz at-taqsu jamilun, di mana lafadz at-taqsu di sini berkedudukan sebagai mubtada, dan mubtada itu sebagaimana kaidah di awal haruslah dibaca rofa. Jadi keberadaan nahwa at-taqsu jamilun sebagai penegasan terhadap keberadaan kaidah al-mubtada'u yakunu marfu'an. Jadi di sini boleh dibaca nasab sebagai maf'ul mutlak. Kemudian yang kedua, dibaca nasab sebagai hal, yaitu lafadz yang menjelaskan keadaan daripada lafadz sebelumnya. Dalam hal ini nantinya lafadz nahwu itu harus ditakwil dengan isim mushtaq sebagaimana yang terjadi ketika lafadz nahwu itu berkedudukan sebagai na'at, dan takwilannya sama seperti tadi, yaitu berupa lafadz mutamathilun. Kita ambil contoh seperti lafadz hadza syai'u nahwa dzalika syai'i mahdzufun. Hadza syai'u, adapun sesuatu itu, nahwa dzalika syai'i, padahal seperti sesuatu itu, mahdzufun ialah dibuang. Barang ini padahal yang serupa dengan benda itu ialah dibuang. Dalam susunan ini lafadz nahwa dibaca nasab sebagai hal daripada lafadz asy-syai'. Jadi keadaan daripada sesuatu yang menyerupai benda itu dibuang. Jadi lafadz nahwa di sini menjelaskan keadaan daripada lafadz syai'. Takdirannya adalah hadza syai'u mutamathilan bidzalika syai'i mahdzufun. Adapun sesuatu yang keadaannya menyerupai terhadap sesuatu itu, mahdzufun ialah dibuang.
Ini adalah contoh ketika lafadz nahu itu dibaca nasab sebagai hal. Kemudian yang ketiga adalah lafadz nahu dibaca nasab manakala berkedudukan sebagai maf'ul bih. Contohnya seperti ra'aitu nahwa dzalikal fata. Ra'aitu melihat siapa saya, nahwa dzalikal fata kepada seumpama pemuda itu. Jadi lafadz nahwa di sini dibaca nasab sebagai maf'ul bih atau sebagai maf'ul bih dari fiil yang dibuang, di mana takdirannya adalah berupa lafadz a'ni. Jadi manakala pada contoh yang pertama ra'aitu nahwa dzalikal fata, lafadz nahwa di sini dibaca nasab sebagai maf'ul daripada lafadz ra'aitu, ini boleh pula dijadikan sebagai maf'ul bih dari fiil yang dibuang. Jadi fiilnya di sini tidak tampak namun dibuang sehingga dia dibaca nasab. Contohnya seperti lafadz al-harfu nahwal wawi mabniun. Al-harfu adapun kalimat huruf nahwal wawi kepada seumpama huruf wawu mabniun ialah dihukumin mabni. Di sini lafadz nahwa dibaca nasab dari fiil yang dibuang. Takdirannya adalah lafadz a'ni. Al-harfu adapun kalimat huruf a'ni mengendakin siapa saya, nahwal wawi kepada seumpama huruf wawu mabniun ialah dihukumin mabni. Jadi lafadz nahwa di sini nasab sebagai maf'ul bih dari fiil yang dibuang yang berupa lafadz a'ni. Hal ini sebagaimana pendapat daripada Ibnu Khabbas dan Syekh Khalid Al-Azhari. Kemudian yang keempat, lafadz nahwu itu dibaca nasab dengan alasan mansubun ala nas'il khafid, yaitu dinasobkan dengan alasan karena membuang huruf jer, dan ini adalah pendapat dari Imam Ad-Damamini, di mana huruf yang dibuang itu adalah berupa huruf jer kaf. Jadi pada asalnya adalah kanahwi, sebagaimana contoh tadi atau contoh yang lain seperti lafadz al-ismu nahwa Zaidin mu'rabun. Al-ismu adapun kalimat isim nahwa Zaidin seperti lafadz Zaid, mu'rabun ialah mu'rab. Lafadz nahwa di sini dibaca nasab dengan alasan karena membuang huruf jer, di mana pada asalnya adalah kanahwi Zaidin seperti lafadz Zaid. Selanjutnya huruf jer kaf itu dibuang dan lafadz nahwu ini pun dibaca nasab. Ini adalah beberapa keadaan di mana lafadz nahwu yang bermakna mithlu itu dibaca nasab. Kemudian keadaan yang ketiga adalah lafadz nahwu itu dibaca majrur, yaitu dibaca jer. Yang dalam hal ini terdapat dalam dua keadaan. Yang pertama, manakala dimasukin oleh huruf jer, seperti lafadz al-ismu yakunu majruran fi nahwi shallaitu fil masjidi. Al-ismu adapun kalimat isim, yakunu ialah ada apa al-ismu, majruron ialah dibaca jer, fi nahwi shallaitu fil masjidi dalam seumpama lafadz shallaitu fil masjidi. Shallaitu salat siapa saya, fil masjidi di masjid. Di sini lafadz nahwi dibaca jer sebab dimasukin oleh huruf jer. Kenapa di sini tidak dibaca tanwin? Karena posisi daripada lafadz nahwi ini dimudhofkan kepada jumlah fi'liyah. Karena posisinya sebagai mudhof, maka di sini tidak dibaca tanwin. Jadi lafadz nahwi ini dibaca jer karena yang pertama dimasukin oleh huruf jer.
Kemudian keadaan yang kedua, lafadz nahwu ini diejerkan manakala posisinya sebagai mudhof ilaih, dan mudhof ilaih harus dibaca jer. Kita ambil contoh seperti lafadz ma yaqa'u ba'da nahwi majrurun. Ma adapun kalimat isim, yaqa'u yang terletak apa ma ba'da nahwi setelah lafadz nahwu, majrurun ialah diejerkan. Setiap kalimat isim yang terletak setelah lafadz nahwu itu dibaca jer sebab sebagai mudhof ilaih. Di sini kita perhatikan lafadz nahwi. Posisi daripada lafadz nahwi ini adalah sebagai mudhof ilaih dari lafadz ba'da. Jadi ba'da di sini sebagai mudhof, sementara lafadz nahwi ini sebagai mudhof ilaih. Dan karena memang posisinya sebagai mudhof ilaih, maka dia pun dibaca jer. Ini adalah beberapa kedudukan i'rab daripada lafadz nahwu yang ada kalanya dibaca rofa, ada kalanya dibaca nasab, dan ada kalanya dibaca jer, tergantung pada posisi dan maknanya di dalam susunan kalimat. Selanjutnya, untuk lafadz nahwu yang dalam susunan kalimat itu posisinya dimudhofkan kepada adat, yaitu kalimat yang mengandung makna bilangan, maka lafadz nahwu itu nantinya akan memiliki makna ma yuqaribu, yaitu bermakna sekitar. Ma yuqaribu, jadi maknanya adalah sekitar. Kita ambil contoh seperti lafadz hadara nahwu aishrin. Hadara hadir, nahwu aishrina siapa sekitar 20 orang. Di sini lafadz nahwu dimudhofkan kepada adat. Maka makna daripada lafadz nahwu itu adalah bermakna sekitar. Jadi nahwu aishrin sekitar 20 orang. Kita ambil contoh yang lain. Istaqbaltu nahwa khamsina. Istaqbaltu menyambut siapa saya, nahwa khamsina kepada sekitar 50 orang. Saya menyambut sekitar 50 orang. Di sini lafadz nahwu dimudhofkan kepada adat. Maka lafadz nahwu dalam susunan ini mengandung makna ma yuqaribu, yaitu bermakna sekitar. Nahwa khamsina sekitar 50 orang. Dari penjelasan-penjelasan tadi, maka bisa jadi dalam susunan kalimat lafadz nahwu ini boleh dibaca rofa, boleh dibaca nasab, dan boleh pula dibaca jer dengan contoh yang sama. Kita ambil contoh seperti tadi, yaitu lafadz al-ismu nahwu zaidin mu'rabun. Adapun kalimat isim nahwu zaidin ialah seumpama lafadz zaid, mu'rabun ialah mu'rab. Di sini kita perhatikan lafadz nahwu boleh dibaca rofa, boleh pula dibaca nasab. Ketika kita baca rofa, maka sebagaimana contoh ini, lafadz nahwu itu dijadikan sebagai khobar daripada mubtada yang dibuang. Takdirannya adalah lafadz dzalika. Jadi al-ismu dzalika nahwu zaidin mu'rabun. Jadi lafadz mu'rab ini sebagai khobar daripada lafadz al-ismu, dan lafadz nahwu sebagai khobar daripada lafadz dzalika yang berkedudukan sebagai mubtada yang dibuang. Sehingga ini dibaca al-ismu nahwu zaidin mu'rabun. Jadi di sini yang pertama dibaca rofa sebagai khobar. Kemudian boleh pula lafadz nahwu ini dibaca rofa sebagai naat. Al-ismu adapun isim nahwu zaidin yang seperti lafadz zaid, takdirannya adalah mutamathilu zaidin, yang seperti lafadz zaid, mu'rabun ialah mu'rab. Kemudian yang ketiga, boleh pula dibaca rofa sebagai badal daripada lafadz al-ismu. Jadi al-ismu adapun isim
nahu Zaidin seperti lafaz Zaid. Jadi nahu Zaidin ini adalah merupakan badal daripada lafaz al-ismu. Mu'rabun ialah mu'rab. Ini yang dibaca rofa. Kemudian boleh pula dibaca nasab. Dengan alasan yang pertama, lafaz nahwu yang nantinya ketika dibaca nasab dibaca nahwa. Jadi nahwa Zaidin ini alasannya yang pertama sebagai maf'ul mutlak. Sebagai maf'ul mutlak dari fi'il yang dibuang. Takdirannya adalah anhu. Al-ismu adapun isim, anhu memberi contoh siapa saya, nahwa Zaidin seperti lafaz Zaid, mu'rabun ialah mu'rab. Jadi al-ismu anhu nahwa Zaidin. Lafaz nahwa ini menjadi maf'ul mutlak daripada lafaz anhu yang dibuang. Kemudian yang kedua, lafaz nahwa yang dibaca nasab ini berkedudukan sebagai hal daripada lafaz al-ismu. Jadi al-ismu adapun isim, nahwa Zaidin padahal seumpama lafaz Zaid, takdirannya adalah mutamathilan bi Zaidin, seumpama lafaz Zaid, mu'rabun ialah mu'rab. Kemudian yang ketiga, lafaz nahu ini boleh dibaca nasab dengan alasan ala nas'il khafid, yaitu dengan alasan karena membuang huruf jar. Takdirannya adalah kanahwi. Jadi al-ismu kanahwi Zaidin mu'rabun. Selanjutnya huruf jar kaf ini dibuang, maka lafaz nahu ini akan dibaca nasab, nahwa Zaidin. Dari sini dapat disimpulkan bahwa suatu lafaz dapat kita baca dengan berbagai macam bacaan asalkan kita mengetahui dan faham terhadap alasan dari mengapa kita membaca lafaz tersebut dengan bacaan tertentu. Demikianlah penjelasan tentang keadaan i'rab daripada lafaz nahu. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.